Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sora semuanya. Nah, selamat datang di Sora Space. Sora Space, simak obrolan rame-rame. Nah, kenalin nih, aku Zilan, staf seni dan olahraga. Aku Rahmi, staf olahraga Kementerian Seni dan Olahraga. Nah, sahabat Sora, pada kali ini kita sebelum bincang-bincang kita ngenalin dulu nggak sih tentang Sora Space ini? Pasti nih banyak dari sahabat Sora semuanya belum tahu nih Lan, apa Sora Space itu. Boleh langsung kalian dikenalin Lan. Sora Space ini merupakan salah satu proker dari BEM NFAUA, Kementerian Seni dan Olahraga, yang dimana ada dalam bentuk podcast dan juga artikel gitu. Nah, tujuannya untuk memberikan informasi kepada audiens tentang seni dan olahraga dan juga untuk mengenalkan UKM-UKM yang berkaitan dengan seni dan olahraga yang ada di Fakultas Hukum Universitas Andalas gitu. Pada podcast pertama ini kita bicara tentang seni ya Lan. Iya. Nah pas banget nih kita sekarang kedatangan bintang tamu yang emang di bidangnya seni banget Lan. Spesial banget nih ya. Tahu nggak siapa Lan? Siapa tuh? Kasih clue ya dong. Kuliah tuh dia tuh di bidang seni, terus paduan suara, terus pada tahun kemarin dia juga ikut lomba tingkat internasional di paduan suara Lan. Tahu nggak siapa? Kayak aku tahu nih siapa. Siapa? Justicia Cordio kan? Ya benar banget lah. Langsung aja kali ya lah. Aja Kita sapa kakak dan abangnya Lan. Halo kak. Halo kak, halo bang. Mungkin tadi kita udah perkenalan nih. Soalnya mungkin abang dan kakak. Ya, abang dan kakaknya disuruh kita suruh kenalin dulu ke sahabat Sora semuanya ya Lan. Kenal gitu. Ya, baik silahkan abang dan kakak. Oke. Tadi apa panggilannya? Sahabat Sora. Sobat Sora. Sahabat Sora. Sahabat Sora. Ya. Oke, halo sahabat Sora. Kenalin nama aku Ariel Farsrianto. Aku di sini sebagai Ketua Umum Paduan Suara Mahasiswa Justicia Cordio periode 2022-2023. Di sini aku nggak sendiri, ada rekan aku. Oke, halo sahabat Sora. Kenalin aku Redia Romansa Ilahi, biasa dipanggil Dea. Dalam kepengurusan Justicia Cordio kali ini aku diamanahkan menjadi Kepala Bidang Kestari di kepengurusan yang dipimpin oleh Bang Ari. Namun aku juga diamanahkan buat menjadi Ketua Pelaksana salah satu event tahun ini di Justicia Cordio. Nah ngapain lagi nih Lan? Kenalin kakaknya udah gitu. Langsung aja ke bincang-bincang serunya nih Lan. Langsung aja kayak Minah. Kan abangnya dari kakak dan abang dan kakaknya dari Justicia Cordio ya. Nah, sahabat Sora yang semuanya ini pasti belum tahu dong gitu. Apa sih sebenarnya Justicia Cordio itu bang? Kak nih. Kalau untuk Justicia Cordio itu seperti yang teman-teman ketahui ya, Justicia Cordio ini merupakan salah satu KMS paduan suara mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Jadi PSM Justicia Cordio ini UKMF yang berada di Fakultas Hukum dan bergerak di bidang tarik suara. Jadi kita menampung wadah sebagai UKMF yang misalnya teman-teman Fakultas Hukum punya minat dan bakat di bidang tarik suara, dia mau meningkatkan kemampuannya mengolah vokal, itu bisa masuk ke Justicia Cordio dan mengembangkan teknik vokalnya dan bagaimana cara dia ingin mengolah lagi suaranya gitu. Bisa bergabung dengan paduan suara mahasiswa Justicia Cordio itu. Nah, yang aku dengar juga nih Bang, Kak, Justicia Cordio ini selain dia ngisi acara di FH aja, dia tuh juga ngisi acara di luar. Apakah benar Kak Bang gitu? Betul. Kita ini kan Justicia Cordio itu awalnya kan kita menampilkan wisuda ya. Gitu. Seperti kita pilih sudah, tapi nanti kita juga menerima undangan, coba daftarnya undangan dari luar kita terima dan kita bisa nampil luar gitu. Kemarin kita udah nampil ada di Omsir ya dia. Iya itu hari jadi Persatuan Dokter Obgyn Sumatera Barat. Keren ya Kak. Terus di peresmian peletakan batu pertama RSUP Jamil ya, Mbak juga pernah tampil di sana juga, diundang untuk tampil di sana. Dan masih banyak ya event acara-acara yang kita diundang sama orang-orang luar gitu. Jadi kita juga nggak hanya di Fakultas Hukum aja, kita juga membuka bagi siapa yang ingin memakai jasa Justicia Cordio, sangat terbuka. Terus Kak,
Jadi intinya tuh JA ini nggak terkenal di kampus saja Lan, di luarnya juga ya Lan. Juga nggak kenal alhamdulillah. Nah, mungkin sahabat Sora dan kami juga bertanya-tanya gitu bang, gimana sih gitu JA itu prosesnya pendidikan organisasinya gitu, bagaimana sejarahnya, mungkin kita bisa lebih tanyakan kepada abang nih. Kalau untuk sejarah Justice Accordio, ini balik lagi ke yang pertanyaan tadi itu. Iya bang. Kita pertama tampil itu emang cuma untuk mengiringi wisudawan-wisudawati untuk nyanyi-nyanyi. Nah itu pada tahun 2001 ya, 2001 dipelopori oleh dua orang. Dua orang ini ibaratnya adalah pendiri JA ibaratnya gitu kan. Namanya yaitu Bang Roni Sohatrio sama Bang Taufik. Nah, Abang berdua ini yang merupakan pendiri JA pada tahun 2001. Nah, awalnya emang nyanyi-nyanyi wisuda doang. Nyanyi wisuda, ngiringin wisudawati, lagu wisuda gitu kan. Nah, tapi pada suatu saat ada Bang Roni bersama pimpinan Universitas Andalas dan rektor ada juga, itu ada kegiatan namanya Bursa Lempar Ide. Nah, di sana Bang Roni mengumumkan pendapatnya. Nah, setelah itu barulah Justice Accordio pertama kali tampil di luar gitu. Nah, makanya tapi waktu itu Justice Accordio masih berbentuk komunitas, belum seorganisasi dan belum jadi UKMF Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah, tapi pada tahun 2016, di tahun 2016 barulah Justice Accordio itu terbentuk atau resmi menjadi UKMF Fakultas Hukum Universitas Andalas. Jadi dari 2016 sampai sekarang barulah PSM Justice Accordio itu menjadi organisasi berkomunitas lagi. Gitu ya Pak Fir. Nah, denger nih bang, JA itu ngikutin lomba itu 2 tahun sekali ya bang. Berarti tahun depan itu JA mau ngikutin lomba ya bang? Iya. Nah, itu kalau boleh kita tahu lomba apa sih bang gitu? Kalau untuk lomba tahun depan itu kita masih kayak insya Allah lah. Ya berarti yang pastinya ikut lomba paduan suara, tapi di mananya masih rahasia dong dia. Hanya masih secret, masih kita Ya. Sebenarnya kan Justice Accordio ini kita PSM kita ini kemarin udah ikut lomba juga kan 2022 Mini International Festival ya. Nah, kita alhamdulillah dapat medali emas di BCF itu. Dan kita juga ada ibaratnya perjanjian nih gitu, atau kayak deal-dealan gitu ya. Kita bakal, kalau dengan fakultas kita bakal bikin lomba setahun, ikut lomba setahun. Jadi kemarin kita ikut lomba yang BCF tahun 2022. Nah, tahun ini 2023 itu waktunya kita untuk bikin lomba. Nah, dan nama lomba itu Justicia Choir Competition. Nah, ini merupakan event lomba pertama yang kita usung atau kita angkat gitu. Justicia Choir Competition. Nah, Ngomong-ngomong event nih bang, apa sih event yang akan diadain sama JA itu? Boleh antara kakak dan abangnya untuk jawab gitu. sebenarnya kalau untuk event JA banyak ya dia ya. Lumayan banyak proker-proker dari JA yang ngangkat event gitu. Tapi itu masih lingkup lokal. Kita berkah juga ya. Tapi dalam tahun ini di kepengurusan 2022-2023 yang juga pertama kalinya kita angkat event namanya Justicia Choir Competition. Itu event dalam bidang paduan suara. Nah, event itu sebelumnya belum ada karena ini pertama kali kita angkat, dan kebetulan pada kesempatan ini juga aku juga ngajak ketua pelaksananya langsung. Oh Kak Dea, ketua pelaksana eventnya langsung nih lah datang nih. Dan di mochi sini gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut gimana tentang Jesus sendiri ya. Iya. Oke, mungkin seperti yang dibilang Bang Ari tadi ya, JCC ini sebagai gebrakan baru lah dari JA untuk ya
untuk menaikkan nama JA tentunya, karena event-event yang kami lakukan sebelumnya mungkin belum ada yang seperti di sisi. Nah ini juga gebrakan baru dari ide, tentunya dari ide ketua PSN sekarang gitu. Untuk di sisi sendiri itu tentunya ada lomba paduan suara, karena namanya aja udah Justicia Choir Competition. Tapi kami juga mengusung lomba solo song. Yang pastinya itu lomba di bidang tarik suara dua-duanya. Jadi kami tuh ada 2 bidang nih, paduan suara dan solo song. Terus di sisi ini kita juga gak buat naikin nama J aja ya, ya. Tapi kita punya target nanti insya Allah kita akan per 2 tahun, kan kita hadirin lomba per 2 tahun. Per 2 tahun insya Allah kita, jika JCC tahun ini sukses, 2 tahun lagi kita akan tingkatin regionalnya menjadi nasional, dan ketika sukses kita tingkatin lagi regionalnya menjadi internasional gitu. Nah ini juga nggak untuk naikin nama PSM Justicia Chordeo aja, tapi buat naikin nama Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Universitas Andalas serta pemerintah kota dan pemerintah provinsi juga gitu. Kita tujuan kita kayak gitu, soalnya karena misalnya kita dekatin regionalnya dari Sumatera nasional, dari nasional aja nanti berbagai paduan suara datang ke Sumatera Barat gitu kan. Nggak mungkin dong mereka dia cuma ikut paduan suara langsung pulang, pasti menjelajahi Sumatera Barat juga ya kan. Apalagi nanti kalau udah internasional, jadi nggak hanya JA pemerintah Sudis, tapi pemerintah kota dan pemerintah provinsi juga. Kita insya Allah menargetkan seperti itu gitu. Semoga aja tercapai target. Amin. Semoga sukses ya Bang acara JA-nya gitu. Nah, ini yang JCC ini kadang-kadang menjadi acara yang gede gitu kan, kayak ketiga. Nah, untuk persiapannya itu udah sampai mana gitu kan? Udah sampai mana ya Bang? Kalau misalkan ditanya udah sampai mana persiapannya, tentu terlalu rinci rasanya nggak bisa gitu kan. Mungkin kami udah mulai dari tahap persiapan, yaitu ada struktur panitia yang juga udah ada, dan ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan gitu untuk di awal-awal waktu ini. Karena mengingat di sisi sendiri, insya Allah akan kita adakan pada bulan November ini. Iya. Pada bulan November, awal-awal bulan November nih. Awal atau tengah? Iya. Nah, ditunggu aja flyernya. Ya sahabat seorang mau ikut lomba gitu, bisa nih besok pantengin aja terus IG, ada IG-nya Kak? Ada dong, Justicia. Pantengin terus. Ya IG JCC ya. Iya, IG yang competition. competition. Bagi teman-teman yang punya bakat tarik suara atau segala macem, boleh nih gitu ikutin lombanya. Kemana nih? Nah Lan, tadi kan Kak Dea sama Bang Ari ada singgung tentang paduan suara nih. Kalau yang setahu aku paduan suara itu nyanyi ramai-ramai ya Kak. Gimana sih tips dari Bang Ari dan Kak Dea supaya suara antar kita itu nyatu gitu Kak? Sebenarnya paduan suara ini bukan kita bilangnya nyanyi ramai-ramai. Iya. Nyanyi ramai-ramai itu lebih ke paduan suara SMP. Iya. Itu baru kita bilangnya nyanyi ramai-ramai. Jadi kalau untuk kita paduan suara di UVNS ini, kita lebih tertata ya gitu ya, dan lebih apa namanya? Apa ya pilihan katanya itu yang bagus. Iya, karena ada bagian-bagian gitu kan Bang. Iya. Bagi gitu suara. Karena gitu. Ya pembagian suara lebih dibagi, lebih disusun, lebih sistematis gitu. Jadi kita nggak hanya nyanyi kayak paduan suara pas SMA, SMP, SD. Ya, di paduan suara ini juga nyanyi bersama-sama dan mencapai harmonisasi. Dibagi suaranya dan kita capai harmonisasi. Nah itu paduan suara itu. Nah terus juga kita di olah vokalnya, belajar tekniknya, teknik pernafasannya ada juga gitu. Nah gitu lebih paduan suara untuk di universitas ya, mengobrol sendiri. Nah untuk bagian-bagian suaranya nih tadi Bang, itu kami penasaran gitu Bang, apa sih bagian-bagian suaranya gitu?
bagian suara tadi ya, kayak bagian suara tadi itu sebenarnya pembagian suara itu ada, kalau secara umum pembagian suara itu ada 4 ya ini ya. Iya. Ada 4 ya, teman kita susun kalau misalnya ini kita di Justisia, bukan Justisia sih, Ibadah Suara itu nama ada kertas yang not gitu. Iya. Not terus ada liriknya itu, nah itu namanya partitur. Di partitur itu disusun SATB. Nah SATB itu ya S-nya itu sopran. Nah sopran ini suara tinggi dari perempuan. Nah dia ini sopran dia. Terus ada A. A ini alto, yang ini adalah suara rendah dari perempuan. Nah itu kami seni olahraga si Balkis. Dia alto tuh. Balkis alto suaranya. Nah terus ada T. T itu tenor. Nah tenor ini suara tinggi dari laki-laki. Hari nih kita Tenor. Terus yang terakhir ada B. Bass. Bass itu adalah suara rendah dari cowok. Iya. Ya. Juga di paduan suara ini kita untuk dari 4 bagian itu kan susah tuh, gimana cara nyatuinnya, gimana mencapai harmonisasinya gitu kan. Nah tentu ya gitulah hebatnya pelatih kita ya. Pelatih kita yang mana biasanya kita panggil Atu. Atu yang biasa ngelatih kita selalu untuk itu. Atu hebat banget kalau udah ngeracik ya, ngeracik pada pembagian 4 suara nanti menjadi harmonisasi dan jadi bagus gitu. Dan kita kuncinya di paduan suara ini gak egois ya, egois dan gak mementingkan diri sendiri gitu, gak menonjolkan diri sendiri, harus mementingkan kebersamaan gitu. Biar rasanya itu ada nanti. Iya, rasanya juga ada gitu. Nah itu tadi tujuannya karena kita dalam paduan suara mencapai harmonisasi ya. Lah, dia ini kan juga sering nampil Kak Bang gitu di acara wisuda. Nah, itu kan di acara wisuda tuh lagunya macem-macem gitu. Nah, itu butuh berapa lama sih untuk latihannya gitu? Ya. Sebenarnya balik ke waktu yang ada aja nggak sih Bang Ari? Waktu sama tiket kesusahan lagu. Iya. Karena kalau misalkan wisuda, karena lagunya biasanya per wisuda itu udah kami pelajari di awal-awal dan lagunya itu aja, mungkin kami hanya menyiapkan 1 lagu baru gitu. Jadi untuk 1 lagu menjelang wisuda bisa 2-3 kali pertemuan untuk menguasai 1 lagu. 2-3 kali pertemuan itu keren banget sih Lan. Iya keren banget sih, itu effortnya buat Kita tentu biasa kayaknya sih Lan. Iya, tapi kan balik ke apalagi ke waktu yang dikasih, terus juga tingkat kesulitan lagu, karena biasanya wisuda pun nggak yang susah-susah kali. Susah banget. Dia dekat kesulitan lagu seminimal-minimalnya itu seminggu kita ya. Dalam seminggu itu lah. Itu kayak dia tadi jelaskan 2-3 kali pertemuan. Ya lagunya yang membawa ke wisuda yaitu ya untuk notanya itu nggak terlalu susah untuk dipelajari itu. Dan kita juga tiap latihan beberapa misalnya sekali pertemuan 2 kali pertemuan kita mau pelajari lagu baru gitu kan. Itu ya lagu baru kita pelajari, nanti pas misalnya ada acara baru kita tinggal memperhalus ya kan ya gitu. Gitu. Keren sih Lan. Nah gimana nih Lan? Gimana nih? Udah cukup kayaknya nih sahabat suara semuanya tahu. Tunggu dulu. Apalagi nih Lan? Nah kayak kita mau minta closing statement dari Abang dan Kak Rita. Boleh kayaknya closing statement, terus pesan dan kesannya terhadap Sora Space sama yang kegiatan sekarang kan Lan gitu. Boleh nih dari Kakak dan Abang nyampein kesan dan pesannya gitu. Pesannya buat teman-teman yang mau lebih mengembangkan suaranya atau gimana gitu Kak Abang. Dia dulu ya. Berarti buat Sora gitu dan Sora Space gitu. Ya buat ke sahabat Sora semuanya tentang seni musik atau menyanyi gitu Kak. Mungkin aku mau doain aja semoga dari proker-proker Soranya sukses ya gitu kan. Sora Space-nya juga aktif sampai habis kepengurusan. Terus juga minta doanya buat di sisi tahun ini semoga sukses. Amin. 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 Iya. Kalau dari aku mungkin
ini bagus ya, kayak proker baru juga dari zamannya kabinet sekarang ya. Iya, kabinet Adikarya Swastanata ya, Kementerian Seni dan Olahraga. Nah, ini FYI aja ya gitu. Ini emang proker baru dan aku sangat apresiasi dengan proker barunya. Dan gimana tujuannya juga memperkenalkan UKMF gitu kan, dengan melalui media sosial gitu. Nah, ini peningkatan juga dari kepengurusan sebelumnya juga dari, dan FYI tadi aku juga mantan staf Sora. Wah, Senior kita, Mantan staf Sora tapi di kabinet Sinergiasa. wah, Sinergiasa. Di Sinergiasa belum ada untuk konten podcast kayak gini, tapi kita lebih ke, karena waktu itu zamannya COVID ya. iya, Jadi kita lebih ke namanya MVP, gitu, Music Virtual Project. Jadi di sana ada juga kita kolaborasi sama UKMF Seni dan Olahraga gitu. Nah di sana kita cara kita mempromosikan UKMF tersebut. Tuh gitu. Aku sangat apresiasi dengan kegiatan ini karena bisa memperkenalkan UKMF, apalagi sekarang aku di Justice Accordio, bisa memperkenalkan Justice Accordio. Dan jangan lupa, bukan jangan lupa sih, untuk teman-teman nanti apalagi mahasiswa baru yang punya minat di bidang tarik suara, nah itu bisa banget gabung ke paduan suara mahasiswa Justice Accordio. Nah gitu. Dan jangan lupa untuk follow IG Justice Award Competition. Dan bagi yang punya kelebihan di bidang itu, daftar lombanya dan ditunggu flyernya. Nah, sekali lagi terima kasih untuk Kementerian Seni dan Olahraga udah undang Justice Accordio ke podcast yang namanya Sora Space ya. Terima kasih. Nah, sebelum kita closing mungkin kita harus gitu sih. Iya. Jadi kami di Kemensora ada yel-yel. Iya juga, Bang. Dan kebetulan sebutin Kemensora, Sora ceria, Sora bahagia, ya Bang. Justice Accordio juga ada yel-yel. Wah, nanti kita pakai aja ya. Battle yel kita ya. Oke. Langsung aja. Kemensora, Sora ceria, Sora bahagia. Oke. Ya, CA lagi. Kalau yang dari Justice Accordio, kalau dibilang Justice Accordio, kita bareng-bareng bilang let's sing together and better. Oke, let's sing together and better. Oke, 1, 2, 3. Justice Accordio, Let's sing together and better. Oke, kami berdua pamit. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.